Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Your Radio Boyfriend Rafael, teman-teman Tangerang. Kita barengan lagi sama Pak Ustadz Kuswandani ini yang hari ini hadir untuk kita memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Karena di segmen sebelumnya kita membahas mengenai puasa sebagai momen mengendalikan hawa nafsu. Tapi yang sekarang kita ngebahas topik yang nggak kalah menarik sama topik sebelumnya, yaitu adalah keistimewaan sholat tarawih. Seperti yang tahu kan sholat tarawih itu identik banget dengan bulan Ramadan, teman Tangerang ya. Kita habis buka puasa, berangkat tarawih, walaupun masih kecil tuh mungkin tarawih ajang main petasan ya. Tapi kalau kita udah sekarang nih, udah akil balik, tarawih walaupun sunnah, tapi ya sunnah yang perlu kita lakukan lah teman Tangerang untuk melengkapi pahala di bulan Ramadan kita ini. Oke, masih barengan sama Pak Sukus Wandani. Halo Pak. Ya, Assalamualaikum. Bang Rafael, ya. Waalaikumsalam kembali Pak. Nah, Pak, kita ngebahas topik yang menarik lagi nih, Pak, mengenai keistimewaan sholat tarawih. Jadi, pertanyaan pertama dari saya nih, Pak. Menurut Pak Ustadz Kuswandani, apa yang membuat sholat tarawih begitu istimewa dalam tradisi keagamaan Islam? Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kenapa tarawih itu disebut sebagai ibadah yang buat yang paham tuh spesial sebetulnya? Karena memang betul, Ramadan itu kan bulan penempaan tadi. Penempaan Hmm. diri termasuk menempa kita menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Tentu tidak cukup sekedar menahan diri. Kita Hmm. berpuasa itu kan sifatnya menahan, menahan tidak makan, tidak minum, tidak seksual, menahan tidak marah, tidak dengki, tidak cemberut, Hmm. tidak cemburu, tidak semua ini. Namun kekuatan menahan ini kan ada batasnya memang. Energinya untuk menahan tuh kadang butuh kekuatan lebih. Nah, Allah tuh Betul. tawarkan nih ada sebuah sarana, sebuah kesempatan. Kamu ingin menambah energinya nggak untuk bisa menahan besok nanti Ramadan lebih baik lagi dari sebelumnya? Ditawarkanlah sebuah ibadah tambahan. Sebetulnya bebas ibadah apapun, tapi memang spesial nih untuk tarawih itu khas di bulan Ramadan karena judulnya kan awalnya itu menegakkan malam Qiyamul Ramadan gitu. Nah, wujud tarawih itu sebagai itu tujuannya sebetulnya untuk menjadikan siangnya berpuasa dengan baik karena bisa menahan itu semua dan malamnya dengan tarawih dengan harapan agar besok hari kalau disebut HP mah sudah dicas gitu, sudah dicas penuh energinya sehingga besok lebih bisa menahan lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu sebetulnya fungsi tarawih itu kenapa hadir khas di bulan Ramadan itu. Gitu, Dan Bang itu istimewa itu, Rafael. Pak Iya. ya. Hmm, Oke. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, Pak, gimana sih, Pak, sejarah dan asal-usul sholat tarawih dalam Islam, Pak? betul. Nah, memang menarik nih. Secara Hmm. prinsip, Rasul memang tidak melakukan dari awal tarawih itu berjamaah, kecuali hanya 3 malam pertama. Kenapa kemudian Hmm. berikutnya Rasul melakukan sendiri betulnya? Karena Rasul tahu, Hmm. Rasul itu seorang visioner, beliau itu seorang yang tahu betul tidak semua umatnya itu bisa melakukan ibadah yang seperti tarawih ini secara rutin. Dan Oke. apa? Karena ini kalau disunahkan dalam arti beliau lakukan, apalagi beliau perintahkan, tidak semua mampu memang. Kenyataannya kan begitu ya. Tidak semua orang Iya. berhasil nih full tarawih. Karena itulah beliau memang hanya 3 hari, 3 malam Hmm. pertama bersama-sama dengan ini. Tapi selebihnya beliau sendirian sebetulnya. Kenapa coba? Hmm. Di Yang rumah saya ya? pahami agar betul beliau sendiri itu karena memberi kesempatan pada kita para umatnya itu untuk menjalankan ibadah apapun sebetulnya selain tarawih itu. Jadi mau baca Quran full silahkan, mau lakukan ini apapun silahkan. Nah, tapi memang kenyataan dalam sejarah itu begitu Rasul wafat, masa Abu Bakar itu ibadah taraweh langsung menurun gitulah. Makanya ada yang Hmm. konsep zakat juga banyak yang nggak berzakat lagi. Kalau di sejarah disebutkan Abu Bakar itu sampai memerangi orang-orang yang nggak mau berzakat. Nah, Hmm. taraweh pun termasuk ibadah yang mulai ditinggalkan tuh. Sehingga di masa Umar bin Khattab, khalifah Hmm. berikutnya setelah Abu Bakar itu, akhirnya di istilahnya tuh dicanangkan lah sebuah gerakan gitu. Nah, gerakan ibadah bersama-sama malam gitu. Ada tujuan Hmm. memang untuk memberi Hmm. semangat pada semua orang. Terus, Kan beda ya iya. kalau sholat bersama-sama ngabring istilah Sunda itu bersama-sama dengan Iya. sendirian itu beda. Kalau udah kuat Heeh. sendiri pun nggak masalah. Nih bagi yang belum Hmm. kuat
yang maunya diajak saja, maunya ada di sana ada cemilan, ada apa gitu biar setelah sholat tarawih itu. Nah, jadi sebuah motivasi untuk kalau bersama-sama itu melakukannya. Jadi sejarahnya begitu. Jadi sejarah mulainya ibadah tarawih 30 hari, 30 malam bersama-sama berjamaah itu yang sekarang seluruh dunia muslim lakukan itu sejak Umar bin Khattab. Ijtihadnya beliau. Jadi ide beliau tapi juga tentu dituntun oleh Allah juga untuk kemudian menjadikan tarawih itu sebagai ibadah yang menghiasi bulan Ramadan dan bisa Hmm. dilakukan bersama-sama. Makanya tadi kan bukan wajib ya, tapi Sunnah. sunnah yang dimuliakan. Sunnah Betul. yang fungsi utamanya menjadikan hati kita lebih kuat menahan diri Hmm. tadi, lebih kuat berpuasa dengan benar, dan lebih kuat Hmm. untuk ibadah-ibadah lainnya. Maka ditempa dengan Wah, latihan 11 rakaat atau sampai 23 rakaat. Itu sejarah menarik banget ya, Pak, asal ternyata mula. Ustaz Tarawih ya. Iya, Saya itu. juga baru tahu loh Pak, ternyata. Iya, Heeh. sama. Saya juga baru baca kemarin, mau tahu baruan. Namanya belajar semua, insya Allah. Gitu. Baik Pak, kalau dari ada nggak sih Pak dalil-dalil dalam ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pelaksanaan sholat tarawih gitu? Kalau di Quran memang nggak ada. Quran itu lebih kepada menekankan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Lakukanlah Mulia. kebaikan sebanyak-banyaknya. Kan intinya itu ya kalau di Quran. Nah, di hadis itulah yang tadi bahwa Rasulullah melakukan ibadah malam, menegakkan malam dengan ibadah tarawih itu. Apa sebutannya qiyamul Ramadan kalau dulu, kalau istilah awalnya. Menegakkan di malam hari untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian, nah di zaman Umar bin Khattab itulah yang menekankan jumlah rokaatnya, terus sampai ke bersama-sama berjamaah. Jadi kalau dirujuk ke dalilnya, lebih ke dalil memang Rasul pernah melakukan dan itu dipersilahkan kita untuk kemudian bebas melakukan ibadah yang lain seperti baca Quran atau ini renungan atau yang lainnya gitu. Yang penting memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Hmm. Intinya itu tujuan dalil awalnya. Itu Bang Jadi Rafael. semakin kita banyak ibadah itu berkali-kali lipat ya Pak ya. Tuh, apalagi betul di hadis-hadis lain kan terkait dengan bahkan lah tadi istilah karena tahu banyak yang umat Islam yang banyak tidur sekarang ya, bahkan Hmm. tidur aja juga sudah ibadah gitu. Cuma Tidur jangan ibadah. titik ya Bang Rafael ya. Kalau tidur adalah ibadah titik, semuanya milih tidur semua soalnya paling enak ibadah paling enak katanya. Enggak, harus koma gitu. Koma itu tapi kalau berzikir tidak tidur lebih baik. Kalau Hmm. sedekah tidak tidur lebih baik lagi. Kalau Baik. taraweh malam tidak tidur lebih baik lagi. Tidur Baik. aja Iya. udah ibadah, apalagi di atas tidur gitu artinya. Apalagi bangun dan melakukan kebaikan lain, pasti lebih dilipat gandakan lagi. Dalilnya Hmm. itu memang betul betul betul. Gitu. Ya, Nah, Pak Ustadz Kuswan ini sendiri nih, menurut Pak Ustadz bagaimana sih sholat tarawih memperkuat ikatan spiritual antara umat muslim dengan Allah Pak? tentu. Jadi ketika kita memandang Ramadan itu bulan mulia, dan Hmm. memuliakan bulan ini dengan betul-betul menjadikan siang menahan diri dari segala hal yang diharamkan dengan berpuasa, malam menghidupkan malam dengan kebaikan-kebaikan, terutama bulan Ramadan dengan tarawih, ya otomatis Hmm. ya itu mah sudah pasti kata Allah nih hamba nih semangat sekali ibadah nih dikasih Hmm. hadiah-hadiah itu apa spiritualitas yang meningkat, rasa Hmm. kasih sayang menguat juga biasanya insya Allah itu udah pasti. Insya Nah, Allah ya Pak ya. asalkan Nah dengan kalau jangan terpaksa, asalkan jangan karena disuruh. Kalau bisa mah betul-betul inisiatif sendiri. Ya Allah, saya ingin berbekal yang banyak. Baru iya dapat itu tuh hadiahnya. tanpa disuruh ya Pak. Iya, tapi buat pelajaran nggak apa-apa, disuruh-suruh dulu nggak apa-apa lah. Buat pendidikan nggak masalah. Gitu. Apa Ya, sih Pak yang membedakan sholat tarawih dengan sholat-sholat lainnya, terutama dalam konteks bulan Ramadan? ya, ya ini kalau tarawih kan memang khas di bulan Ramadan ya. Hmm. Tentu kalau disebut kemuliaannya dibandingkan dengan sholat hajat misalkan di bulan Ramadan. Hmm. Ya, kalau dalam konteks Ramadan, ibadah terbaik memang di tarawih gitu. Betul-betul Oh. malamnya yang dihidupkan panjang gitu. Apalagi kalau Hmm. 10 malam terakhir ya, kalau di Saudi itu di Tanah Suci itu bahkan ada tahajud malam di bulan Ramadan di 10 Hmm. hari terakhir. Itu tentu kemuliaannya lebih lebih hebat lagi karena menyambut Berkali-kali lipat malam banget ya Pak Lailatul itu. Qadarnya itu. Hmm. Gitu. Jadi itu seperti itu.
dibandingkan lain tetap ya kalau saya sih melihatnya positioning Ramadan tarawih itu lebih lebih plus gitu dibanding sunnah yang lain ya. Kalau dibandingkan Hmm. dengan sholat wajib ya tetap wajib lebih utama gitu. Hmm. Ya, Nah, kan kalau sholat tarawih ini kan sistemnya sunnah dan juga optional nih Pak. Kita mau berjamaah di masjid atau enggak sholat di betul, rumah. Nah, ada nggak betul. sih Pak keistimewaan tersendiri kalau misalnya kita sholat tarawih itu di masjid dibandingin di rumah gitu? Tadi ketika Umar bin Khattab punya inisiatif untuk membuat ijtihad atau keputusan Hmm. hukum baru dalam arti mengajak para umat Islam untuk berangkat ke masjid berjamaah, karena semangat keberjamahan itu biasanya lebih tumbuh kuat dibandingkan sedang Hmm. sendiri. Hmm. Terutama bagi yang memang maunya diajak gitu, maunya berbarengan gitu, maunya Hmm. bersama-sama yang lain itu bagi Hmm. mereka itu lebih efektif tarawih berjamaah itu. Ada saling Hmm. menyemangati, saling mengingatkan, terus kalau ada kesalahan juga saling dan nilai pahala berjamaah itu tetap aja ya lebih tinggi Hmm. dibandingkan sholat sendiri. Tapi Hmm. kalau bisa saya sarankan sekarang berjamaah pilih-pilih juga, jangan karena Hmm. cepatnya dipilih, karena justru Hmm. tujuan menegakkan malam itu menikmati ibadah, bukan Hmm. terburu-buru dalam ibadah. Kan beda ya nyari tempat yang sholatnya kecepatan kilat 160 km per jam sehingga 2 menit selesai taraweh yang dapat adalah lelahnya ngos-ngosannya gitu padahal tujuan Rasulullah mengadakan taraweh di malam itu taraweh itu artinya istirahat tenang gitu artinya membuat kita Hmm. bersuka cita enjoy dengan sholatnya maka cari Hmm. imam Betul. yang bisa mengajak atau membimbing sholatnya dengan tenang kalau Hmm. nggak ada satupun tempat kiri kanan masjid yang mengajarnya tenang, semuanya rame-rame terburu-buru semua, maka sholat sendirian lebih utama. Karena yang dicari Oh, adalah tenangnya itu. iya. Pahalanya lebih kuat sebetulnya. Hmm. Gitu. Jadi Nah, menyambung lebih pertanyaan tadi utama nih mana? Pak. Berjamaah atau sendiri? Berjamaah. Tapi lebih utama mana? Berjamaah yang rame-rame, cepat-cepat, buru-buru, atau bersendiri yang tenang. Nah, Khusyuk gitu sendiri ya. yang tenang, itu, Iya, khusyuknya iya. itu. Itu bedanya. Menyambung pernyataan dari Pak Kusan yang tadi nih. Gimana sih Pak Ya. cara kita mendapatkan nih kalau lagi berjamaah sholat tarawih yang khusyuk gitu? Gimana tuh Pak? Yang tenang, khusyuk, nggak buru-buru. Nah, harus berjuang. Berjuang mencari Hmm. masjid yang imamnya dikenal sebagai imam yang nggak buru-buru. Itu aja sih sebetulnya. Nah, jadi makanya kalau kalau bisa kita memungkinkan mencari tempat kemana jauh itu Allah menghargai loh. Hmm. Jadi payah kita Hmm. mencari tempat yang tenang, tapi demi meraih kehusuan tadi ada Hmm. kok banyak kok insya Allah beberapa masjid-masjid yang memang betul-betul menekankan aspek kehusuan di dalam ibadahnya. Cari Hmm. masjid yang banyak yang ada AC-nya boleh lebih tenang, lebih Hmm. khusyuk lagi kan, lebih adem Iya. lagi. Tapi ujiannya lebih cepat tidurnya ya kalau lagi AC tenang itu. Tapi ya ya itu. Jadi nggak bisa pasrah dengan masjid tetangga sebelah yang waduh ramenya minta ampun, anak-anak juga Tuh. ributnya ini, tapi membuat kita menjadi nggak tenang. Lebih baik cari, milih tempat yang memang ini. Kiatnya itu aja sih. Oke. Nah, Gitu. bagaimana Pak sholat tarawih itu dapat membantu umat Muslim meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka gitu? Otomatis ya kalau kita bersyukur hari ini ya masjid mulai lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya misalkan ada semangat ininya kan berarti kan secara sosial pun sebetulnya lebih baik ya kemarin Hmm. masjid di Masjid Fatimah Muhammad ya di Tebet itu salah satu Hmm. enak tenang gitu kalem gitu ternyata mereka memberi takjil itu sampai 2.000 porsi 3.000 terus nanti untuk Hmm. sahur bersama itu dikasih sampai 3.000 porsian 4.000 takjil Oh, 7.000 Masya kalau Allah. nggak salah itu artinya mereka kan juga artinya tidak hanya warga jamaah itu kan Tebet itu kan Hmm. ramai juga tuh jalur sehingga memberi kepada yang lewat dan lainnya itu sebetulnya Hmm. secara sosial itu ya membentuk sebuah tatanan masyarakat yang indah yang Ramadan ini sebetulnya saling berbagi, saling memberi makan, saling bersedekah kan emang Hmm. insya Allah sih sebetulnya kalau kita bisa menjalankan sama-sama ya semangat ibadah seperti ini tuh masyarakat kita akan lebih baik kok ke depan itu Hmm. mudah-mudahan ya di tengah hiruk pikuk urusan lain yang lagi ramai di negeri ini nih. Saya nggak sebut-sebut nih, udah tahu semua soalnya. Itu ya kita doakan semua menjadi baik lah, insya Allah. Gitu. Baik, Pak. Nah, Iya. menurut talk show kita kali ini nih, Pak, ada pertanyaan Hmm. terakhir yaitu adalah Oke. apakah terdapat anjuran atau nasihat dari Rasulullah SAW terkait eh,
dengan pelaksanaan sholat tarawih yang dapat dijadikan sebagai pedoman umat muslim saat menjalankannya gitu, Pak. Tadi itu, jadi Rasul itu mempersilahkan kita ibadah sebanyak-banyak karena dengan hadiah sebesar-besarnya memang gitu. Yang Iya, mau mengambil hadiah itu. heeh. Ini bikin ilustrasi sedikit lah untuk gambaran ya. Ramadan Gimana tuh gimana? kayak dibuka sebuah mall yang membuka diskon besar-besaran, membuka hadiah Oh, get one, buy one get one, bahkan sekarang buy one get seven misalkan gitu. iya. Tapi kan nggak semua orang tergerak untuk datang ke situ ya. Hanya yang paham bahwa Hmm, mall ini menjual dengan harga murah, diskon dan hadiah itulah yang mau hmm, datang. Yang sudah datang, apakah semua mengambil? Mungkin belum semua. Nah, pemahaman betul. kita cari gali ilmu pengetahuan juga untuk menambah pemahaman dan yakin bahwa oh begitu banyak pagelaran atau diskon besar-besaran kok nggak diambil rugi. Nah, kalau ada semangat begitu kan indah ya. Artinya Rasul itu menawarkan dengan ibadah apapun, hadiahnya berlipat-lipat, minimal ditenangkan hidup kita. Nah, kita mau mengambil atau tidak, itu pilihan kita semua. Insya Allah sih. Apalagi 10 hari terakhir itu diskonnya itu berlipat-lipat ganda itu. Orang-orang pada sibuk ke masjid, pada sibuk mudik kan gitu. Marilah tahun ini mah mending sibuk untuk memenuhi masjid lagi gitu. Itikafnya dan lainnya nggak akan kemana-mana lagi, hadiahnya langsung spontan diberi kalau hidup sudah tenang oleh Allah Ta'ala yang menenangkan, kan nggak perlu repot-repot healing, habiskan dana sekian besar untuk wisata, pulang lagi marah-marah lagi, yang nggak beres-beres hidup kan gitu. Gitu. Jadi itu tujuannya. Insya Allah semua menjadi berkah lah. Oke, Jadi buat yang pada kita nggak sepakat apa ya? malas tarawih ya Pak ya, masih belum termotivasi Ih, untuk tarawih gitu. Ya ibaratkan aja kita kayak ada di dalam sebuah mall, masa ada diskon-diskon kita nggak mau milih gitu ya, nggak mau beli gitu. iya, Jadi seperti itu iya, aja ya teman-teman Tangerang ya. Wah, Insya Allah. ya Allah, luar biasa banget Pak. Kita talk show kita kali ini, podcast kita kali ini di Great Ramadan Star Radio 5G. Kita yang sebelumnya udah ngebahas mengenai hawa nafsu, sekarang kita ngebahas soal sholat tarawih, Pak. Karena ada beberapa orang yang masih mungkin mikir, oh tarawih bikin ngantuk, tarawih nanti aja deh, oh tarawih sunnah kok, nggak dosa juga. Padahal tuh banyak banget manfaatnya ya Pak, ya, yang Ya, diterima ya Pak. Insya Ya, Allah. tadi kayak Sama-sama. kayak tadi Pak Kusnandi bilang, saya suka banget sama kutipannya, ya bulan Ramadan itu seperti sebuah mall yang seperti banyak diskon gitu. Jadi banyak Ya, banget nih penawaran dari Allah, kita dikasih dapat pahala ini pasti kita nggak ngambil gitu. Betul ya Pak ya? ya. Betul, betul, Ya, betul. teman-teman Rugi lah. Hmm. untuk yang umat Betul, betul. Islam, teman-teman Tangerang, yuk jalanin sholat tarawih karena sholat tarawih itu hanya 1 bulan doang teman Tangerang dalam setahun ya Pak ya. Kita ketemu lagi Ya, sholat ya, tarawih itu tahun depan dan belum tentu kita bisa betul. ketemu lagi ya Pak ya di tahun depan. Iya, Jadi betul. manfaatkan aja umur teman Tangerang untuk tetap beribadah puasa, sholat tarawih dan juga menjaga hawa nafsunya. Oke, terima Gitu. kasih banyak nih Alhamdulillah. Mas Wardani atas Sama-sama. ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman Tangerang. Amin, amin. Semoga teman-teman Tangerang tuh tergerak juga lah hatinya, terus juga dapat ilmu-ilmu baru yang belum ditahu ya. Jadi saya juga baru tahu ilmu soal sejarah tarawih. Semoga teman-teman Tangerang juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Kuswandani pada Ya, hari ini. Lagi terima iya. kasih Pak Kuswandani. Sama-sama. Ya Tangerang, Allah. semoga ilmu bermanfaat. Kita Amin. Tangerang, happy and tough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Terima kasih Pak Kuswandani. Iya, sama-sama. Star Radio 5G, Keep Tangerang Happy and Tough.